Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah persekutuan jam kedua pada saat ini. Kami mohon kiranya HP untuk dapat di-silent untuk tertibnya ibadah pada jam kedua ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita, dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah dengan penuh penghayatan kita menghadap Allah dengan berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian jemaat PKJ 17 ayat 1 dan 2. Mari kita puji. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin.
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 9 dan 10 itulah yang menjadi nats pembimbing kita, dan jemaat silakan. Mari kita menyambut nats pembimbing ini kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 198 bait 1, 3, 4 dan 6.
kasih anak-anakku atas persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Saudara-saudara, kini tiba saatnya kita akan membaca dan belajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati kami datang memohon kepadamu Tuhan. Sebelum firman-Mu dibentangkan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya ketika firman-Mu diberitakan, hati dan telinga kami sungguh-sungguh hanya tertuju kepada suara-Mu Bapa, dan kami mau menutup
hati dan telinga kami dengan suara yang sia-sia, supaya dalam kehidupan ini kami semakin mengerti akan maksud-maksud yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah Bapa dalam surga, mampukan hamba-Mu juga ini Tuhan, untuk menyampaikan kehendak-Mu, biar hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan maksud-Mu sendiri. Sebab itu berfirman-Lah, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam kegelapan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Oh, sudah siap ya. Shalom. Minta maaf saya agak batuk-batuk lagi karena beberapa hari kehujanan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan dalam minggu ini sesuai nats dan tema seragam saya usul telah terambil dari Roma pasal 9 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Roma 9 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama sesuatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama kita semua yang hadir pada saat ini. Akan disebut berbahagia kalau setiap persekutuan kita sungguh datang untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Haleluya. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih.
ayat 25 yang menjadi pokok penekanan dalam renungan ini, dan diberi topik atau tema Sekep Sultra, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudah pasti kita yang hadir pada saat ini mempunyai pengalaman masing-masing. Mungkin kita pernah mengalami juga pengalaman ketika seseorang menolak kita. Bukan hanya seseorang, mungkin kelompok-kelompok orang-orang atau grup di mana ketika kita ingin masuk di sana, mereka menyatakan penolakan dan mereka tidak mau menerima kita. Saya pernah mengalami ini Bapak Ibu saudara-saudara ketika baru tamat SD pada saat itu. Saya harus melanjutkan SMP di Maluku Utara, Halmahera Tengah, mengikuti kakak yang kebetulan dia karyawan Antam di sana, tepatnya di Pulau Gebe. Kalau ada orang-orang yang pernah ke Pulau Gebe di sini. Pulau Gebe itu saudara-saudara hanya pulau kecil. Dia mungkin seluas ya kurang lebih 3 kali atau 4 kali besar dari kota Kendari, kecil sekali. Jadi seandainya kalau kita ada jalan motor mengitari pulau itu, mungkin tidak cukup setengah hari kita sudah selesai mengitari. Tetapi pulau ini sangat kaya. Mengapa saudara-saudara? Karena kadar nikel yang ada di sana itu sangat tinggi, 3 ke atas. Kalau Malapurnya pada saat itu. Nah, karena pulau ini kecil, maka ya ada orang-orang tambang sih pas tersenyum kalau bilang 3 karena 1 saja biasanya orang sudah eksporkan. 3. Nah, saudara-saudara, karena pulau ini sangat kecil, maka segala fasilitas di dalamnya dilengkapi. Fasilitas hiburan, wisata, ya. Dan juga sarana-sarana olahraga, hampir semua cabang olahraga ada lapangannya. Dan bagus sekali saudara-saudara. Karena apa? Karena orang-orang di dalam tidak bisa kemana-mana. Dia harus tinggal di pulau itu. Ya. Selama 3 tahun saya bersekolah di SMP itu, hanya 3 kali juga meninggalkan pulau itu. Nanti saat liburan, ya sekalipun kita pada saat itu gratis. Kalau mau misalnya ke Ternate, ke Manado, naik pesawat gratis, itu biaya oleh Angkatan Tambang. Tapi hanya 3 kali. Kita tidak bisa kemana-mana. Dan pulau itu ada di antara Laut Banda dan antara Laut Pasifik. Nah, itu berarti bahwa saudara-saudara ombaknya sangat besar ya. Terus sebabnya di sana sangat kaya habitatnya ya, ikan-ikan besar luar biasa. Ya. Itu saya belajar mancing. Kalau ada pemancing sini, mari kita tandingan mancing ya. Saya juga pemancing. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat saya masuk SMP, saya senang sekali olahraga. Tapi yang paling suka adalah olahraga yang ramai, itu sepak bola. Ketika masuk, guru saya bilang, "Nyong, Ngana biasa main bola kah?" "Oh bisa Pak." "Oh kalau gitu Ngana ikut kita main bola ya. Tapi kamu masuk di grup cadangan, ada 2 grup utama dan grup cadangan." Saya masuk, "Oh boleh Bapak." "Iya oke lah." Nah saudara-saudara, karena waktu di Pomala, saking banyaknya orang olahraga, kita tidak bisa masuk di lapangan. Akhirnya apa? Kita main bola di tanah-tanah yang kosong. Yang penting ada tanah kosong lebar. Main bola. Kita bisa bayangkan kalau gundukan-gundukan kita lari kan, terjungkal-jungkal. Ya, karena terbiasa dengan situasi itu, saya ke sana mendapatkan lapangan yang sangat rata, yang sangat mulus dan sangat enak. Akhirnya saya merasa, ya namanya anak-anak seperti lapangan di surga gitu. Jatuh terjungkal juga pun tidak akan luka, tidak akan ya. Karena saking gembiranya saudara-saudara saya main bola pada saat itu di klub cadangan, sangat dominan. Ya, karena sudah terbiasa di tempat yang tidak bagus, masuk di orang ya pasti bagus mainnya ya. Saya ditempatkan pemain tengah, stopper kalau istilahnya, bukan penyerang depan dan bukan backer, karena waktu itu saya suka sekali lari ya, cepat lari, jadi saya pasang tengah, bisa bantu back, bisa bantu penyerang. Nah saudara-saudara, karena saya dominan menang, akhirnya guru saya bilang gitu, Ngana tidak bisa di situ. Terus Pak, bagaimana Bapak? Saya harus keluar? Tidak, Ngana harus masuk di klub utama. Gembira sekali saudara-saudara, masuk klub utama. Tapi di tengah-tengah kegembiraan itu, saya justru ditolak. Mereka berdesas-desus di belakang. Ngana itu virus itu baru datang kok, dia bisa masuk sini. Pendatang lagi. Ya.
Harusnya dia tidak boleh masuk di klub utama. Dia baru datang, langsung masuk ke klub utama. Ya, waktu itu saya sempat jauh. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa saya bisa juga sama dengan mereka. Akhirnya saudara-saudara, ada di antara mereka yang harus dikeluarkan dari klub utama dan masuk di klub cadangan. Anak-anak teman-teman saya pada saat itu protes dengan guru yang sekaligus pelatih. Kenapa dia baru datang harus masuk? Apa guru saya bilang? Siapa yang tidak setuju? Siapa yang tidak sepakat? Silakan keluar dari klub lain, klub utama. Saya punya otoritas, saya bisa menentukan siapa yang bisa masuk di sini dan siapa keluar. Dan saya melihat dia punya skill bisa main seperti itu. Senang saya saudara-saudara, gembiranya saya masuk di klub itu. Sekalipun teman-teman saya tidak suka, ada penolakan pada saat itu. Dan mungkin saudara-saudara pernah mengalami hal yang sama, tetapi dalam situasi dan tempat yang berbeda. Nah saudara-saudara, tahukah bangsa Israel pernah melakukan hal itu terhadap suku-suku lain dan bangsa-bangsa yang lain ketika Kristus mengatakan, akulah jalan keselamatan, aku datang untuk menyelamatkan dunia. Israel tidak suka dengan hal itu. Nah, untuk memahami apa dalam teks bacaan ini, kita kembali. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, sejarah Israel memang menggambarkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Tidak ada yang dapat membatalkan pilihan Allah yang terhadap bangsa Israel. Siapapun kecuali Allah. Tidak ada. Sampai sekarang Allah tidak pernah membatalkan pilihannya terhadap bangsa Israel. Dia adalah bangsa pilihan Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka adalah pilihan. Memang sejak semula mereka dipilih, dibebaskan dari perbudakan pada saat itu. Bahkan dalam perjalanan yang panjang Allah menuntun mereka. Sekalipun dalam perjalanan itu mereka murka, mereka menyakiti hati Allah, Allah tidak membinasakan mereka semua. Dan sekalipun mereka dibiarkan, diizinkan lagi masuk ke tanah di mana mereka harus diasingkan di Babel pada saat itu, Allah tetap menyelamatkan sisa-sisa bangsa itu. Dengan tujuan saudara-saudara, bahwa dari keturunan bangsa itu akan lahir seorang Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, itulah alasannya saudara-saudara. Kalau sampai saat ini bangsa Israel di sana, orang-orang Yahudi itu, ya minta maaf kalau dia tidak terlalu suka dengan orang-orang lain. Karena apa? Karena mereka hidup dalam kebanggaannya, karena mereka hidup dalam kesombongan mereka. Saya ini bangsa yang dipilih, ya, kalian itu bukan. Karena itu mereka hidup dalam eksklusivisme mereka. Orang lain itu tidak dianggap. Dan yang paling fatal, saudara-saudara, mereka menganggap diri hanya mereka yang akan dijemput oleh Allah ketika datang. Hanya mereka yang mau diselamatkan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah alasannya ketika Allah datang dalam rupa Yesus pada saat itu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak suka. Mengapa? Karena misi Allah pada saat itu untuk menyelamatkan semua bangsa, bukan hanya Israel, bukan hanya Yahudi. Mereka tidak suka itu. Dalam kisah saudara-saudara perjalanan Yesus, kan kita sudah pernah mendengar, belajar siapa yang memusuhi mereka. Justru orang-orang sebangsa, orang-orang Yahudi yang tidak suka. Apalagi ketika Yesus mengatakan, aku di dalam dia Bapa dan Bapa di dalam aku. Wah, siapa dia ini? Dia menghujat Allah. Apalagi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Marahlah orang Yahudi. Tidak benar ini. Dia menghujat Allah. Karena itu mereka harus membunuh Yesus dengan cara disalibkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah ketika Yesus telah mati, disalibkan sampai bangkit, rasa eksklusivisme kehidupan orang-orang Israel, orang Yahudi itu berhenti? Tidak. Bahkan sampai sekarang. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Paulus menyampaikan hal itu, ini tantangan berat.
Nah, saudara, kita kembali. Yang kedua, belajar tentang Paulus. Siapa Paulus? Saudara, kita sudah tahu. Dia adalah seorang penjahat ulung yang dipakai oleh Allah pada saat itu. Kita mungkin berpikir sebagai manusia, ngapain Tuhan pakai orang yang paling jahat seperti itu? Ya, harusnya orang baik-baik saja lah dipakai, jangan yang jahat seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan dalam bacaan kita, saudara-saudara. Dia Allah itu ibarat apa? Dia sebagai penjunan. Dia mau bentuk tanah liat dengan cara apapun, dia punya hati. Dia bisa mampu dan mau memakai siapapun kalau Tuhan mau pakai. Jadi saudara-saudara, ya tahun depan kita akan ada pemilihan lagi penatua. Ya kan, siapa di antara saudara-saudara yang dipilih oleh Tuhan. Jangan mengatakan, oh saya tidak bisa. Tuhan mau memampukan, Tuhan mau pakai saudara-saudara dalam pelayanan. Sama yang dialami oleh Paulus. Siapa Paulus? Nah, saudara-saudara, Paulus adalah seorang yang tinggal di Tarsus, ya, tepatnya di Kilikia, atau yang sekarang disebut dengan Turki, ya, daerah Turki sekarang. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Saulus pada saat itu atau Paulus dibesarkan di Yerusalem. Nah, dia adalah orang Israel juga dari suku Benyamin. Tetapi saudara-saudara, dia adalah orang Yahudi yang sangat fanatik. Itu sebabnya dia masuk dalam golongan orang Farisi. Nah, saudara-saudara bisa baca dalam Yesaya bagaimana tentang orang Farisi yang disebut, ya, sangat membenci. Ya, mereka menonjolkan peribadatan mereka supaya dipuji. Ya, seperti itulah Rasul Paulus pada saat itu. Tetapi Allah memakai dia ketika harus ke Tarsus pada saat itu untuk membunuh orang-orang Kristen pada saat itu, saudara-saudara, ya, ke Damsyik, ya, untuk membunuh orang-orang Kristen. Tuhan memakai dia, dan Saulus harus berganti nama menjadi Paulus. Mengapa harus Paulus? Ya, karena berbeda. Kata saat Paulus dia hidup dalam kesombongannya pada saat itu, keangkuhannya, sikap yang jahat pada saat itu, dan ketika dia bertobat dirubah namanya menjadi Paulus. Paulus itu artinya rendah hati. Kasih tahu di kiri kanan, Paulus itu artinya rendah hati. Kasih tahu kiri kanan. Kasih tahu nanti ibu-ibu yang namanya Paulus, kasih tahu di rumah, kamu itu Paulus, namanya rendah hati. Jadi jangan lagi suka marah-marah dengan saya, ya. Jangan tinggi hati dengan saya. Kalau tinggi hati, kok tidak bisa disebut dengan Paulus, karena Paulus namanya rendah hati. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, dari Saul disebut dari rendah hati. Dari tinggi hati kesombongan, dia harus jatuh menjadi rendah hati. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Allah di dalam Kristus yang harus dia beritakan. Nah, ini menjadi persoalan saudara-saudara. Ketika dia harus memberitakan kebenaran Allah, saudara-saudara, ini tantangan psikologi dalam kehidupan Paulus. Karena apa? Dia adalah orang Israel, dia Yahudi, yang latar belakang adalah orang fanatik, orang Farisi, dan dia harus menghadapi orang-orang seperti dia masa lalu. Menyampaikan kebenaran Allah. Bagaimana ini? Saya harus menyampaikan tentang Yesus, bahwa dia datang untuk menyelamatkan dunia, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Sementara orang-orang Yahudi sudah menolak. Dan saya tahu lah itu alasannya. Kalau kita membaca dari ayat sebelumnya dalam pasal 9 di sana, ini pergumulan berat Paulus. Apa dikatakan sana? Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kalau pikirannya saudara-saudara, mungkin dia akan berspekulasi, tetapi suara hati tidak bisa membohongi. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir, kita bisa berspekulasi. Oh, kasih gini, tetapi suara hati, jangan. Martinus, salah itu. Tidak boleh kau lakukan seperti itu. Karena itu suara hati yang harus disampaikan oleh Rasul Paulus. Apa itu? Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Dia berduka dan sedih hati. Kenapa? Karena dia harus menyampaikan kebenaran di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah sukunya, bahwa
kamu tidak boleh hidup seperti itu. Suka tidak suka, jangan kau sombong sebagai orang Israel, sebagai orang Yahudi. Suka tidak suka dia harus sampaikan, tetapi dikatakan di sini dia berduka cita dan bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk, terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Merasa terkutuk, saya terkutuk nanti ini kalau saya menyampaikan. Tapi apa boleh buat? Terserah nih. Kalau kamu orang mau kutuk saya, yang penting saya sampaikan kebenaran Kristus. Jangan kamu hidup sombong sebagai orang Israel. Ya. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah janji-janji. Dan itu memang di mereka. Apa boleh buat? Paulus harus menyampaikan kebenaran bahwa kamu jangan hidup dalam kesombongannya orang-orang Israel. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu, dia adalah Allah yang harus dipuji sebagai sampai selama-lamanya. Apa boleh buat? Sekalipun kamu adalah bangsa yang dijanjikan, bahkan dari keturunanmu akan lahir Daud, Salomo, dan sampai Mesias. Tetapi ingat, kamu tidak boleh sombong. Nah, ini akan menyakitkan bagi mereka, dan benar. Dalam ayat yang dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Apa yang akan dibentuk oleh Allah sesuai apa keinginannya tidak akan pernah gagal. Maaf saya Israel. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Sebab semua orang dari Israel bukanlah orang Israel. Ya benar. Tidak semua orang di Kendari ini orang Kelaki, orang Kendari. Ya begitu kan? Jadi tidak semua orang-orang Israel itu adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Bagaimana ini? Tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, bukan anak Abraham. Bagaimana ini? Benar, saudara-saudara. Kita kembali dalam kisah perjalanan Abraham. Abraham kan punya dua istri, Sarah dan siapa? Hagar. Dia mempunyai anak, dua laki-laki. Saudara-saudara, dari kedua anak ini, bukankah saudara-saudara, hanya Ishak adalah anak perjanjian kan? Dan Ismail bukan anak perjanjian. Sekalipun Allah tetap memberkati dia akan menjadi bangsa yang besar, tetapi dia bukan anak perjanjian. Jadi saudara-saudara dan saya adalah keturunan anak perjanjian, anak dari Ishak. Saudara-saudara, ya kalau di tetangga kita namanya Ibrahim, dan kalau Hagar namanya Hajar. Ya, kalau Ismail apa? Ya, saudara-saudara tahu. Jadi kita bukan dari keturunan Ismail, kita adalah keturunan dari Ishak. Saya menyatakan kebenaran sama yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Selanjutnya dikatakan di sini, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Pasti sakit hati orang, ya, orang Israel, orang Yahudi. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Marah mereka, hanya kami di keturunan, bangsa lain bukan, ya, tidak bisa. Tetapi Paulus menyatakan, ya, ayat 14 dan ayat 15 perlu pembaca. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini hak Allah. Dia mau menaruh belas kasihan kepada siapapun, dan dia mau bermurah hati kepada siapapun. Dia adalah Allah. Bangsa itu tidak bisa protes. Boleh buat. Dan Paulus harus menyampaikan pada bangsanya. Ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah.
Jadi saudara-saudara, mereka dipilih bukan karena mereka menawarkan hati, pilih saya Tuhan. Tidak, sama dengan kita saudara-saudara. Kita ini adalah anak-anak Tuhan karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Bukan kita yang menawarkan hati. Bukan kita yang menawarkan diri, tetapi Allah yang mengasihi kita sehingga kita diberi status sebagai anak-anak Allah. Nah saudara, itulah sebabnya dalam bacaan kita ayat 19 sampai ayat yang ke-29 tadi, di sana Paulus hendak menjelaskan. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Ya. Hei, sebangsaku, mungkin kamu akan berbicara lagi kepadaku. Jika demikian apalagi yang masih disalahkan Allah terhadap kami? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Apa jawab Paulus? Siapakah kamu? Hai manusia, maka kamu membantah Allah. Hei, siapa kamu bangsa Israel? Dengan kesombongan dan eksklusivismemu sampai Allah pun kamu bantah. Dia punya hak menentukan. Bukan hanya kamu saja yang ditentukan. Dia punya hak untuk menyelamatkan semua bangsa ini. Dan dia adalah Tuhan bagi dunia ini. Bukan hanya Tuhan bagi Yahudi dan orang Kristen. Nah karena itu dikatakan, sudah dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tidak mungkin saudara-saudara. Orang yang dibentuk akan mengatakan, mengapa engkau membentuk aku? Israel tidak mengatakan, mengapa engkau memilih aku? Itu hak Tuhan. Sama dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Kita tidak pernah memilih untuk lahir dari seorang ibu siapa. Bapak saya siapa nanti? Ibu saya bagaimana menentukan? Kita belum lahir. Tetapi ketika kita lahir, kita tidak akan menyesal kenapa saya lahir dari mamaku itu, bapakku itu. Tidak bisa. Ya. Allah yang menentukan kamu akan lahir dari siapa. Dan ketika kita lahir, saudara-saudara, kita tidak bisa protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidup agak pese-pese daripada sana yang mancu-mancu? Rambutku keribo, di sana lurus, pirang, dia putih, saya hitam, pekat lagi. Seperti saya misalnya, hitam pekat. Jangan tersinggung ya saya kira hitam. Kita tidak bisa mengatakan itu. Allah punya hak. Dia mau membentuk ya, siapa saja. Nah, sehingga saudara-saudara, Paulus memberikan perumpamaan Allah itu tukang periuk ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Dia punya hak. Kalau seniman saudara-saudara, tidak semua yang dia bentuk itu saudara-saudara, apakah dia pelukis, pengukir, kelas 1 semua, tidak. Pasti dia akan membuat kelas-kelas. Ini ukiran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia punya hak menentukan. Atau bisa saja mungkin kelas 1 atau kelas 3 saja. Dia punya hak. Orang tidak bisa untuk melarang dia. Sama dengan Allah. Allah adalah seperti seorang tukang periuk. Dia berhak untuk menentukan. Sekalipun engkau Israel adalah bangsa pilihanku, tetapi bukan berarti bahwa hanya engkau yang akan ku selamatkan. Bahkan saudara-saudara, lebih menyakitkan lagi ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda murkanya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Dia berhak untuk menentukan siapa yang akan mulia dan siapa tidak. Sekalipun kamu bangsa pilihan, belum tentu kamu yang lebih mulia daripada bangsa yang berikut. Ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya adalah bangsa Indonesia, bukan Yahudi, tetapi kita dari berbagai suku, Jawa, laki,
Raja, Nado, Batak, Ambon, dan sebagainya. Kalau kita rame-rame berbicara di hadapan orang Yahudi sekarang ini, dia akan tolak kita. Oh, minta maaf, kamu bukan bangsa pilihan. Ya. Tapi saudara-saudara, Paulus harus menyatakan, bahkan dia katakan seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea. Saudara-saudara, jadi ketika Paulus menjelaskan ini, dia harus mempunyai referensi kekuatan. Karena itu dia mengambil dari Taurat sendiri tentang janji Allah itu dari kitab Hosea. Ya. Kalau kita saudara-saudara membaca di Hosea pasal 2 ayat 22, ada catatan kaki di bawah ya. Yang bukan umatku akan kusebut umat, dan yang bukan kekasih, kekasih. Pasti marah mereka, kecewa mereka. Ya, yang bukan umatku akan kusebut umat. Bukankah Israel mengatakan hanya kami ini umat Allah? Kamu bukan. Kami kekasih Allah, bukan, kamu bukan. Ya. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Suatu saat Allah akan mengatakan, oh minta maaf, tidak semua kamu Israel akan kusebut sebagai umatku lagi. Tetapi yang lain justru akan kukatakan, mereka adalah anak-anakku. Sampai saat ini saudara dan saya adalah anak-anak Allah di dalam nama Yesus. Dia mengutip lagi di ayat yang ke-27, kitab Yesaya. Saudara-saudara bisa baca dalam Yesaya pasal 10 ayat 22 sampai 23 ya, dalam bacaan ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Janji Allah kepada Abraham kan akan keturunannya seperti pasir di pantai kan, seperti itu dan sebagainya. Tetapi ketika bangsa itu ya masuk kembali dalam pembuangan di Babel, tidak semua bangsa itu diselamatkan, sisa-sisa ya, sisa-sisa yang diselamatkan ya, pada saat itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, ayat 29 dikatakan di sana dalam Yesaya juga, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Mereka akan habis andaikan Tuhan tidak masih mengasihi mereka sebagai bangsa pilihan. Tetapi bukan semuanya. Allah menyisakan mereka untuk masuk ke Kanaan pada saat itu. Kalau tidak, mereka akan habis. Ingat kisah Sodom dan Gomora, saudara-saudara. Habis pada saat itu. Ya. Habis pada saat itu. Ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Itu dia akan nyatakan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan tentang bangsa Israel, tentang dunia ini, dikatakan saudara-saudara, itu akan sempurna dan segera akan diselesaikan. Jadi saudara-saudara, kalau saat ini terjadi peperangan di Timur Tengah sana, Israel dan sebagainya, jangan ikut fanatisme lah. Ya, jangan ikut fanatisme. Memang dia pada bangsa pilihan, memang Tuhan akan melindungi mereka. Tapi saudara-saudara, Israel tidak semua akan diselamatkan. Yang akan diselamatkan mereka adalah sisa-sisa. Sisa apa? Sisa-sisa mereka yang percaya kepada Kristus. Tidak semua bangsa Israel, tidak semua orang Yahudi Kristen, tidak semua mereka percaya dan menerima Kristus dalam hidup. Tidak. Kalau saudara-saudara bisa lihat dalam video-video biasanya YouTube ya, bahkan ada sebagian aliran Yahudi yang keras, yang Farisi, ketika melihat orang Kristen beribadah, mereka meludah. Mereka meludah. Itulah sebabnya saudara-saudara, Kristen itu adalah penghinaan dari mereka, pengikut Kristus, dan mereka tidak mau menerima Kristus yang kita sembah. Mereka masih nanti Kristus mereka, saudara-saudara. Nah itu sebabnya saudara-saudara, tema hari ini mengatakan yang bukan umatku akan kusebut umatku. Karena apa? Karena saudara-saudara saya bukan adalah orang yang dibebaskan dari Mesir. Kita bukan umat yang diselamatkan dari sana. Tetapi sekalipun demikian,
kita tetap disebut umat Allah di dalam Kristus Yesus. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, saya adalah umat Allah. Kita ini anak-anak Allah, bukan hanya bangsa Israel. Kita ini adalah anak-anak yang paling dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau Israel saja yang dipilih menjadi umatnya, hanya sisa-sisa saja yang akan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan kita yang juga telah dipilih oleh Yesus sebagai anak-anaknya? Akankah kita menyepelekan, menyia-nyiakan kemurahan Allah, kebaikan Allah, kepedulian Allah, terlebih lagi keselamatan yang cuma-cuma dari Tuhan kita Yesus Kristus? Ini menjadi persoalan. Kalau kita hidup untuk menolak Kristus, itu berarti saudara-saudara, kita tidak akan masuk terhitung orang yang sisa-sisa yang akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak saudara-saudara saya, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, jangan khawatir, jangan kecil hati. Sekalipun mereka dalam kehidupan eksklusivisme mereka, kita jangan rendah hati. Sebab saudara-saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah yang akan diselamatkan ketika Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudara, untuk menegakkan iman kita, saya jemput berdiri. Marilah saudara-saudara dengan segenap orang percaya kita datang bersama-sama di hadapan Allah. Lalu kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang lagi sana untuk mengadili orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan Roh Kudus, mengampunan dosa, kehidupan. Silakan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya. Oh
Saudara-saudara, kini kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Saudara-saudara, dalam kebaktian ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 hingga ayat yang 20. Firman-Nya, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan dan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah padaku. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya, sementara kita menanti saat kegenapan kerajaan Allah yang akan datang. Kita memuji Tuhan dari PKJ 157 bait 1 hingga bait 2.
Saudara-saudara, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Marilah saudara-saudara, karena segala sesuatu telah tersedia. Saudara-saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu.
dan minumlah kamu kalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang telah mengambil bagian untuk mengikuti perjamuan kudus ini, terimalah berkat. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kidung Jemaat nomor 381 bait 1-3 dan Mazmur pasal 103. Kita akan membaca secara responsorial ayat 1 hingga ayat yang keempat sebagai puji-pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga ayat keempat. Saya akan membaca kalimat yang ada keluar dan Bapak Ibu Saudara-saudara akan membaca kalimat yang ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari bersujud.
bersyukur dan bersiapa kita berdoa. Sementara berdiam diri ya Tuhan, kembali kami datang menghampiri kekudusan, merendahkan hati dan pikiran kami. Tetapi sungguh kami terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah yang harus dan patut kami agungkan dan muliakan dalam sepanjang hari perjalanan kehidupan kami. Kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sebab kami terus boleh menikmati kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Seminggu lamanya Tuhan Engkau telah menolong memberkati kami dalam berbagai kesibukan dan tanggung jawab kami, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Di sana Engkau selalu hadir Tuhan. Sungguh Engkau mengasihi kami. Engkau selalu ada di setiap waktu yang kami lalui. Bahkan di tengah-tengah kelalaian, bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau selalu merangkul kami untuk selalu kembali kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Itulah sebabnya tak henti-hentinya Tuhan kami mau menyatakan syukur kepada-Mu. Kehadiran semua jemaat-Mu pada saat ini inilah juga bahagian dari jawaban atau respon hidup kami akan segala sesuatu yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Kami datang Tuhan memenuhi panggilan-Mu, duduk di hadapan hadirat-Mu. Sebagai saudara bersaudara kami datang menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan kami mau bersyukur Tuhan, di tengah-tengah penyembahan ini Engkau Tuhan mengajak kami lagi untuk menghayati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib lewat perjamuan kudus yang telah kami terima. Biarlah Tuhan kami terus boleh menghayati bahwa sepatutnya kamilah yang harus menerima penghukuman ini, tetapi Engkau menggantikan kami dan Engkau melakukannya satu kali untuk selama-lamanya demi keselamatan kami. Terpuji nama. Juga kami mau bersyukur Tuhan, berterima kasih di tengah-tengah penyembahan ini Engkau pun hadir menyapa kami lewat firman, membuka mata hati terlebih lagi mata iman kami Tuhan, bahwa kami ini juga adalah anak-anak-Mu, bukan hanya Israel. Bahkan di tengah-tengah bangsa Israel hanya sisa-sisa yang Engkau akan selamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami. Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak. Buatlah kami Tuhan, supaya kami mau merendahkan diri, tidak hidup dalam kesombongan rohani, eksklusivisme seperti bangsa Israel. Dan juga Tuhan kami mau meninggalkan rasa angkuh, kesombongan, kecongkakan dalam hidup kami seperti hamba-Mu Paulus yang hidup dalam kerendahan hati. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami dan terus akan terpakai dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami, di mana Allah menempatkan diri kami. Di sana Tuhan, mampukan kami juga untuk terus menjadi saksi-saksi, menyatakan kehendak-Mu lewat tingkah laku dan perbuatan kami, supaya kami terus layak disebut sebagai anak-anak pilihan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih dalam perjalanan kehidupan segenap anak-anak-Mu. Ada beberapa kekasih-kekasih kami Tuhan, mereka boleh bersyukur atas penambahan usia yang Kau berikan kepada mereka, juga ulang tahun pernikahan keluarga mereka. Kami mau bersyukur atas ulang tahun kekasih kami Hana dan Lipang, kekasih kami Hernawati Iku, kekasih kami Hermin Lomo, kekasih kami Umar Malo, kekasih kami Sanda Tudang, kekasih kami Mayer Biung, kekasih kami Samuel Gavariel Junior Hehanusa, kekasih kami Yosua Wedel Deli. Juga kami mau bersyukur atas ulang tahun pernikahan beberapa keluarga kekasih kami. Kekasih kami keluarga Bapak Ketut Seranawan dan Ibu Penatua Maswati Majid. Kekasih kami keluarga Bapak Onesto R. Dasinglolo bersama Ibu Margareta A.
Kayat. Kekasih kami keluarga Bapak Diaken Agus Patendean bersama Ibu Diaken Erni Rupang. Kekasih kami keluarga Bapak Beni Hao bersama Ibu Yuliana Tandirero. Kekasih kami keluarga Bapak Alus Sondang Ladi bersama Ibu Nomal Ampu Lembang. Keluarga kekasih kami Bapak Benyamin Pasoro bersama Ibu Alfrida Tara. Bersama keluarga kekasih kami Bapak Edwin Setiawan Nur bersama Ibu Jen Kristi Kantohe. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kekasih-kekasih kami dalam penambahan usia dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu di tengah sukacita yang mereka alami, buatlah mereka melihat bahwa apa yang mereka alami dan terima dalam hidup mereka itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kasih. Sehingga mereka akan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan sukacita yang mereka alami juga menjadi sukacita kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau bersyukur bersama dengan beberapa kekasih kami. Setelah Tuhan beberapa saat yang lalu mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau mengasihi mereka. Kau telah memberkati mereka Tuhan sehingga mereka pun dalam masa-masa pemulihan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berkati kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Mayer Tani Payung, Simpson Gau, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Boonde, Ibu Naomi Gina, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami Tuhan dalam masa pemulihan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati segenap kekasih-kekasih kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengharapan mereka untuk pemulihan Engkau terus memberkati sehingga mereka sungguh-sungguh dapat dipulihkan dengan baik. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, secara khusus buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari Kekuduskan ini. Mereka datang dengan penuh sukacita, memenuhi panggilan-Mu, beriah dia menyembah Engkau, akan rindu mendengarkan kebenaran firman, mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan, dan juga menghayati akan pengorbanan kayu salib lewat perjamuan kudus. Tetapi Tuhan, sungguh Engkau berkuasa, Engkau melihat, Engkau mengetahui segala-galanya akan kehidupan. Jikalau mungkin Tuhan masih ada di antara kami yang hidup tidak berkenan kepada kasihan kami Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh-Mu Kau memampukan kami, supaya kami mau mengelakkan dan membuang jauh-jauh segala perkara yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup ini, dan kami terus mau belajar hidup kudus supaya kami terus juga Tuhan disebut sebagai anak-anak tebusan. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati semua anak-anak yang hadir pada saat ini, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai suami, istri, ayah, ibu, opa, dan oma. Sungguh banyak hal yang kami rindukan perjalanan keluarga kami Tuhan, teristimewa masa depan anak-anak cucu kekasih kami. Tetapi dengan berbagai keterbatasan kami tidak mampu Tuhan untuk merealisasikan itu. Dahulu setiap langkah kami, Tuhan tolong kami, berkati kami dalam kehidupan keluarga kami juga masing-masing. Buatlah kami semakin bijaksana menjalani kehidupan rumah tangga kami. Terlebih lagi Tuhan, mampukan kami terus menjadi guru dan imam yang terbaik buat anak-anak kekasih kami. Dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, ibu-ibu yang begitu setia dari pagi hingga malam, mendampingi suami, membina anak-anak kekasih, mempersiapkan segala akan kebutuhan rumah tangga. Berikan kekuatan, terlebih kesetiaan untuk menjalani itu dengan penuh sukacita. Dan juga suami bahkan istri dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan, dalam disiplin ilmu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami.
Mampukan kami terus untuk berkarya Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi di sana bukan hanya menyelesaikan tanggung jawab, tetapi buatlah kami terus juga menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Segala waktu, tenaga, pikiran yang dicurahkan janganlah sia-sia Bapa, tetapi dengan berbagai cara Engkau akan melimpahkan berkat dalam kehidupan setiap keluarga kami, sehingga kami boleh menerima itu sebagai berkat-Mu, rezeki yang Tuhan anugerahkan untuk perjalanan keluarga dan juga untuk terus menunjang setiap pelayanan. Bapa, anak-anak kekasih yang Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan kami, mereka adalah harta yang sangat berharga yang Tuhan berikan. Karena itu Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, peliharakan mereka dalam masa-masa pertumbuhan. Di tengah-tengah kesibukan mereka Tuhan, ketika mereka menuntut ilmu maupun bekerja, ketika mereka harus pergi dan pulang, meninggalkan rumah kami Tuhan, tuntun sertai, jauhkan dan luputkan Bapa dari segala mara bahaya, supaya anak-anak kekasih kami terus boleh berjalan dalam naungan damai sejahtera. Berikan semangat kepada mereka Tuhan untuk terus meraih masa depan mereka. Dan bagi mereka yang bekerja, berikan kesetiaan kepada mereka untuk berkarya. Dan bagi anak-anak kekasih kami dalam menanti masa depan, kerjaan maupun jodoh, Tuhan berikan kesabaran. Teguhkan dan kuatkan iman mereka supaya mereka tidak akan terpengaruh dengan pengaruh dunia yang akan menyesatkan iman mereka. Dan kami mohon tunjukkan jalan terbaik di mana sesungguhnya juga Engkau mempersiapkan masa depan buat anak-anak kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau berdoa buat segenap keluarga yang terpisah dari kami. Orang tua, saudara-saudara, terlebih lagi anak-anak kekasih kami Tuhan. Oleh karena berbagai dinamika kehidupan yang mereka harus lalui di tempat lain, karena bekerja, karena menuntut ilmu, karena berkeluarga, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka di sana. Seperti Bapa, Engkau mengasihi dan memberkati kami, memelihara kami di kendari ini, demikian pengharapan kami. Itu pun juga yang Engkau nyatakan dan lakukan terhadap segenap orang yang kami kasih di sana. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau berdoa buat segenap keluarga kekasih kami Tuhan, dalam pergumulan oleh karena duka yang mereka alami. Ibu Martin C. dalam duka oleh karena suami Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Keluarga Bapak Alexander, keluarga kekasih kami hamba pendeta Salmo, Tuhan, tidak ada tempat kami mau menyadarkan segala keluh kesah dan rasa sedih dan duka ini Tuhan, kecuali hanya kepadamu. Karena itu Tuhan, Engkau terus menolong memberkati segenap kekasih kami dalam duka mereka. Teguhkan dan kuatkan mereka Tuhan dalam menghadapi duka ini. Biarlah mereka boleh melewati masa-masa duka ini oleh karena Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka akan terhibur oleh karena Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban terbaik atas segala yang Tuhan telah nyatakan bagi kekasih-kekasih mereka. Juga kami mau berdoa untuk segenap kekasih kami Tuhan dalam pergumulan oleh karena sakit yang mereka derita. Baik yang terbaring di rumah atau rumah sakit, Tuhan tolong Kau mendidik mereka satu persatu. Kekasih kami Moses Lombard, kekasih kami Thomas Tandi Payung, kekasih kami Anton Jaya Hidayat, kekasih kami Ibu Bernes, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang tidak sempat kami tahu dan sebut nama mereka. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kelemahan mereka. Kami mohon dengan kerendahan hati Bapa, ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat dalam nama Yesus. Jamah segenap kekasih-kekasih kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala usaha yang mereka lakukan untuk pemulihan, Tuhan berkati. Sarana-sarana yang mereka terima, persatukan dalam tubuh mereka, baik makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tangan-tangan yang merawat dari dokter medis maupun keluarga. Bapak pakailah semua itu sebagai alat-Mu
untuk menjamah kekasih kami, mengangkat segala beban penyakit dalam tubuh kekasih kami. Dengan harapan dan doa kami bersama, sungguh mereka akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami terus mau menantang akan segenap kekasih-kekasih kami dalam pergumulan dan keterbatasan mereka. Para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak piatu dan anak yatim. Tuhan pakai anak-anak bersekitar mereka, bahkan kami semua untuk terus habis menguatkan mereka, Tuhan, menghiburkan mereka. Dan biarlah Tuhan mereka terus boleh mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan, bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu selalu nyata bagi mereka. Pelayanan-pelayanan dalam lingkup jemaat Tuhan sebagai pendeta, penatua, pengurus kategori, para panitia, tim musik, tata usaha, koster, dan apapun yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Mampukan kami terus untuk bertanggung jawab dan berkarya seperti apa yang Tuhan mau, supaya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, jemaat-Mu terberkati, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Juga pelayanan dalam lingkup klasik sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja-Mu di Indonesia. Tuhan, mampukan hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani dalam institusi. Biarlah Tuhan, Kau terus membuka cakrawala pemikiran mereka, supaya mereka menyatu padu, memikirkan hal-hal apa yang mereka harus bangun, sehingga Tuhan semakin banyak orang yang datang percaya kepada-Mu, dan Engkau akan selamatkan mereka. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia, negara, terlebih daerah kami di Kendari ini. Demi kerinduan kami terciptanya ketentraman dan kedamaian, mampukan mereka Tuhan sebagai alat. Juga para aparat-aparat yang Engkau pakai, jadilah perisai bagi mereka, supaya mereka terus boleh menjalani roda pemerintahan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami terus hidup Tuhan dalam kedamaian yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami juga terus mau berdoa buat pergumulan pasangan, suami, istri, bahkan anak-anak yang tidak seiman. Tuhan, teguhkan mereka, buatlah mereka yang setia, yang percaya kepada-Mu. Pakai mereka bahkan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau bekerja, sehingga mereka yang belum percaya, kelak Tuhan akan menyerahkan hidup mereka. Dan mereka dengan seisi rumah tangga mereka akan menyembah Engkau, ya Yesus. Sebab Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan menuju surga semari. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu atas persekutuan yang tidak boleh terjalin pada siang ini. Tetapi di akhir persekutuan sebentar kami akan bercerai-berai dari rumah-Mu yang kudus ini, seperti Bapa Engkau menghantar kami pagi tadi. Demikian harapan kami pulang dengan sorak-sorai pujian, dan juga terus menghadirkan damai sejahtera atau shalom dalam kehidupan kami masing-masing. Ini Tuhan, ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam muarta jemaat. Di ibadah rumah tangga, minggu depan ada ibadah kenaikan Yesus Kristus, yaitu hari Kamis, tanggal 9, dilaksanakan jam 7.30, dan majelis yang bertugas adalah semua majelis. Kiranya anggota jemaat boleh hadir dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ibadah pemberkatan nikah, yaitu hari Sabtu tanggal 11 Mei pukul 13 atau jam 1 siang. Saudara Setian Talo dengan
Pepi Tripanti Pasimbong di Gereja Orel, dan pelayan Pendeta Martinus Pengturunan dan Majelis Rayon 1. Penggembalaan dilaksanakan pada Rabu tanggal 8 Mei dan Kamis 9 Mei pukul 17 di konsistori. Pertemuan yang kedua orang tua dan Majelis Rayon 1 yaitu Jumat 10 Mei pukul 17 di konsistori. Kita masuk dalam ibadah rumah tangga. Tidak ada perubahan. Selanjutnya kita masuk dalam penyampaian BPM Jemaat Orel sebagai bentuk kemudahan pemberian persembahan bagi keluarga jemaat dalam menunjang pelayanan. Dengan ini Majelis Jemaat Orel telah menyediakan layanan kris melalui Bank Sutra dengan kode Bank Sutra Jemaat Orel, dan kita lihat nomor-nomornya yang ada di surat jemaat. Kemudian kedua, persembahan syukur bulanan minggu depan 12 Mei 2024 akan dilaksanakan persembahan syukur bulanan. Anggota jemaat silakan mengambil amplopnya dalam kotak info rayon masing-masing. Paduan suara Jemaat Orel latihan dilaksanakan setiap hari Minggu setelah ibadah jam ketiga atau pukul 19. Aksi dana hari ini Minggu tanggal 5 Mei, panitia pembinaan Iman Kristen PMK Fakultas Kedokteran UHO mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan ayam dangkot 30.000. Maaf, sudah habis katanya. Yang berikut, donor darah panitia perayaan kenaikan Yesus Kristus umat Kristen dan Katolik Sulawesi Tenggara tahun 2024 mengundang warga jemaat untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Mei jam 9.00 sampai selesai tempat kediaman Bapak Anton Timbang, Jalan Cempaka Putih. SMA Uikumene Kendari membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Untuk pendaftaran dapat langsung ke sekolah, yaitu Jalan Taridala nomor 24. Kiranya dapat mendaftar di SMA Uikumene dan SMP Uikumene. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Paulina Batayang pada hari Sabtu 4 Mei 2024. Majelis dan jemaat turut berduka cita yang mendalam. Ibadah penghiburan sebentar jam 19.00 pelayan Pendeta Martinus Pengturunan. Alamat Jalan BTN La Cinta, itu di Wawa, belakang pompa bensin. Yang terakhir, jemaat yang hadir laki-laki 75, perempuan 102. Jumlah hadir pada kedua ini 177. Demikian Bapak Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Iya, ibadah penghiburan nanti bukan saya, mereka nasar. Iya, baik Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mengakhiri rangkaian ibadah kita saya jemput beri dan sebelum menerima berkatnya kita kembali memuliakan Tuhan dari Ciling Jemaat FPKJ 179 bait pertama. Oh
pelihara dan melakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu dan kembalilah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita menyanyikan PKJ 179 ayat kedua. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.